Hai guys, bagaimana caranya meningkatkan kemampuan trading kripto kita dari cerita kontes kecantikan ini? Kita akan lihat karena ini cukup bermanfaat buat kita. Ada juga technical analysis weekly close tampaknya cukup baik. Dan koin high street yang sekarang cukup booming karena dia naik 160% lebih dalam 24 jam terakhir. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk technical analysis Bitcoin di weekly time frame-nya, di mana weekly close-nya itu cukup baik. Masih ada dalam posisi hijau untuk minggu yang baru selesai ini. Dan kita sangat dekat sekali dengan yang namanya 50 weekly moving average warna kuning dan 200 weekly moving average. Akan ada yang namanya dead cross antara 50 dan 200 ini. Menurut saya harga Bitcoin akan ada potensi koreksi ketika harga Bitcoin tersebut menyentuh ke 50 dan 200 weekly moving average ini. Dari pendapat analis lain mengenai weekly close-nya itu, lagi-lagi ada candle yang hijau untuk Bitcoin. Tidak ada sinyal bearish untuk di time frame ini. Di osilatornya ini, di money flow-nya itu tampaknya naik ke atas. Kalau misalnya berubah menjadi hijau, maka kita akan siap-siap mendapatkan kembang api. Artinya ini akan berubah menjadi bullish karena money flow-nya itu berubah menjadi hijau. Dan kalau kita lihat di sini, ada indikasi kalau kita akan mengalami masa-masa yang bullish di time frame weekly-nya ya teman-teman. Kalau kita lihat di sebelumnya, di tahun 2022, sekitar bulan Januari, Februari, itu ada tanda bear yang ada di sini, di time frame weekly-nya, dan apa yang terjadi dari situ, selama setahun terakhir, harga Bitcoin itu cenderung untuk turun ke bawah terus. Tapi ini adalah indikator sinyal yang muncul, yaitu bull. Tampaknya kita bisa melihat kenaikan harga yang cukup lumayan di tahun ini. Saya cukup optimis untuk tahun 2023 ini. Di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam, kita bisa melihat kalau Bitcoin sedang berusaha untuk kembali lagi ke daerah atas parallel channel ini. Sekarang ini potensi koreksi semakin besar karena ada bearish divergence yang telah saya tunjukkan. RSI-nya itu juga pas sekali kena di daerah atas garis trendline RSI ini membentuk yang namanya bearish divergence. Sudah 3 titik yang ada di sini. Sangat wajar bagi harga Bitcoin untuk terjadi koreksi dari sini. Tapi tampaknya kita harus nunggu beberapa candle 4 jam lagi agar kita bisa melihat apakah akan ada konfirmasi bearish atau koreksi yang akan terjadi untuk harga Bitcoin. Atau apakah dia bisa ke daerah 50 dan 200 weekly moving average ini yang ada di harga 24.800 dan bahkan ke 25.500 di 50 weekly moving average-nya. Saya akan update terus mengenai hal ini. Kita akan lihat mengenai cerita kontes kecantikan ini yang bisa memberikan kita pelajaran untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam trading kripto. John Maynard Keynes adalah bapa dari makroekonomi. Dia merupakan investor pasar saham yang tidak terlalu baik ya. Kekayaan dia berubah mulai ketika dia mulai mempelajari yang namanya kontes kecantikan. Kita bisa menggunakan cerita ini, pengalaman ini, untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam trading kripto. Kontes kecantikan ini ada semacam permainan di koran di awal tahun 1900-an. Pembaca disuruh untuk memilih 6 wanita yang ada di sini yang memiliki wajah yang paling cantik. Pilihan daripada pembaca tersebut yang paling sama pilihannya dengan 6 wajah wanita yang paling dipilih itu akan memenangkan sebuah hadiah. Jadi apa strategi yang orang-orang lakukan? Yang pertama itu adalah yang paling mudah, yaitu strategi knife. Kita pilih dari sini 6 wanita yang paling cantik menurut kita sendiri. Masalahnya adalah kita berasumsi kalau preferensi kita itu adalah universal atau general. Bagaimana kalau misalnya hidung mancung atau hidungnya gede itu cantik, tapi bagi kebanyakan orang tidak? Kita akan kalah di dalam permainannya karena pilihan kita itu tidak populer. Maka itu kita harus mengubah strateginya. Level 2, strategi yang lebih canggih. Kita tahu kalau ini adalah kontes popularitas dan kita mengevolusikan strategi kita. Kita akan pilih wanita-wanita yang kira-kira orang lain itu akan pilih. Cerdas, tapi ini akan bekerja kalau misalnya setiap orang itu menggunakan yang namanya strategi knife ini. Tetapi di level 3 ini yaitu infinite loop, bagaimana kalau orang lain juga berpikiran hal
hal yang sama dan mengaplikasikan hal yang sama. Kita telah mencapai ke derajat ketiga ini, di mana kita mulai menggunakan intelijensi kita untuk mengantisipasi kira-kira kebanyakan orang itu akan mengeluarkan pendapat seperti apa. Di pasar saham, dia tidak bisa mengetahui kenapa harga itu tiba-tiba bisa naik dan crash. Meskipun fundamentalnya itu tidak berubah. Dia sadar kalau emosi itu yang mendorong market untuk naik, dan saham bisa menjadi kontes popularitas atau kecantikan tersebut. Investasi yang sukses itu adalah mengantisipasi orang lain. Teman saya banyak kehilangan uang di kripto. Saya dengar dia komplain beberapa kali kenapa harganya itu tidak naik, padahal fundamentalnya itu sangat baik, tetapi orang-orang ingin mengeluarkan uang untuk membeli koin-koin meme yang tidak ada artinya dan token-token metaverse. Ini sebenarnya adalah kontes popularitas. Kita mungkin berpikir kalau protokol ini atau blockchain ini, koin ini itu adalah yang paling cantik di antara yang lainnya. Tapi bagaimana kalau tidak ada orang yang berpikiran akan hal ini? Harga akan naik ketika orang-orang itu membeli. Ada blind spot di investor yang 100% menggunakan analisa fundamental ya. Mereka lupa kalau orang-orang itu sebenarnya tidak rasional. Emosi itu mendorong pasar. Retail tidak peduli dengan flywheel yang ada di bull market. Apa fundamental Dogecoin atau Metaverse ketika mereka pump di bull run yang kemarin? Market itu bisa menjadi irasional lebih lama dibandingkan dengan kita punya uang. PVP. Beberapa orang itu mengatakan kalau pasar ini seperti PVP. Orang melawan orang lain. Kita harus membeli sebelum orang lain membelinya dan menjual sebelum orang lain menjualnya. Hal ini membawa kita kembali ke kontes kecantikan tersebut. Kita akan berusaha untuk menebak kira-kira apa yang orang lain pikir akan populer dan berusaha untuk menjadi yang terdepan di antara mereka. Apa yang menyebabkan pumpnomics? Ada beberapa pola yang dia temukan. Misalnya, pemimpin yang berkarisma, ada branding yang cukup baik, komunitas yang tribalistik, ada pengumuman dengan partner-partner di perusahaan-perusahaan besar, menggunakan tren yang lagi hype seperti AI, kemudian ada ini, dan ada influencer atau shieldfluencers yang memback koin-koin tersebut. Dan pentingnya juga menggunakan cerita di mana ada elemen yang seringkali tidak diindahkan, yaitu cerita yang simple. Manusia itu sangat suka sekali dengan cerita, dan ketika kripto itu semakin kompleks, cerita-cerita yang simple itu menjual. Cerita itu harus simple agar orang-orang lain bisa mengerti dan menarik agar orang-orang lain itu bisa beraksi. Dia akan memberikan beberapa contoh. Contoh cerita-cerita yang pump di tahun 2017, Dragon Coin ini dia naik karena orang-orang berpikir kalau ada partnership dengan Disney. Justin Sun itu membuat orang-orang berpikir kalau dia adalah penerus dari Jack Ma. Orang-orang berpikir Omisego ini memiliki partnership dengan Apple karena ada stiker Apple di sebuah skateboard. Dan di bull cycle yang kemarin, Matisse itu pump ke atas karena ada mamanya Vitalik di dalam tim tersebut. Narasi real yield, dia bullish di musim panas tahun lalu karena ceritanya itu masuk akal. Jadi jangan berinvestasi di Ponzi yang tidak bisa sustainable dan invest di token yang bisa menghasilkan penghasilan. Potensi cerita-cerita di masa depan yaitu aset real, aset dunia nyata. Dan ini mirip sekali dengan real yield. Yang kedua itu adalah Crypto AI. Segala hal yang berkenaan dengan AI itu bisa menjadi hal yang membuat koin tersebut pump. Implementasinya adalah, apakah segala hal itu merupakan kontes popularitas? Tidak. Tanpa fundamental yang solid, sebuah project itu tidak bisa sustainable ya. Solusinya adalah sebagian untuk investasi jangka panjang, dan sebagian juga untuk koin-koin yang nge-hype itu seperti ini. Jadi koin-koin seperti AI, Metaverse, Real Yield, dan lain-lain. Isaac Newton, dia merupakan fisikawan dan matematikawan yang terbesar di generasi dia. Terlepas dari kejeniusan dia kehilangan sejumlah besar uang yang dia invest di perusahaan South Sea ini. Setelah dia habis uangnya, kemudian dia mengutarakan kalau dia bisa menghitung gerak daripada benda-benda langit, tetapi tidak kegilaan dari orang-orang. Ini merupakan kontes kecantikan Keynesian, di mana saya
menemukan kalau kripto itu sangat menakjubkan sekali. Kombinasi dari game teori, psikologi, ekonomi, teknologi, perang antar suku, dan lebih lagi. Menurut saya ini sangat cukup menarik ya teman-teman, dan bisa memberikan kita banyak sekali hal untuk meningkatkan kemampuan trading kripto kita. Seperti yang saya sering bilang, di mana kita lebih baik membeli koin itu ketika dia harganya itu sideways, jalan di situ-situ saja, dibandingkan ketika kita FOMO ketika harganya itu naik, karena resikonya itu lebih besar kalau misalnya kita FOMO, harganya sedang naik di atas. Ini sama seperti yang dia bilang di sini, kita harus beli dulu sebelum orang lain itu beli, dan kita jual dulu sebelum orang lain itu jual. Kita harus bisa mengetahui kira-kira apa koin yang akan naik, dan itu merupakan yang saya coba untuk lakukan dan saya latih agar saya melakukannya dengan disiplin, sehingga portofolio saya lebih aman dan juga potensi untuk cuan lebih banyak itu juga lebih besar ya teman-teman. Benar-benar bermanfaat sekali thread Twitter dari @g ini. Selanjutnya adalah token High Street. Token High Street ini merupakan token metaverse yang menurut saya potensinya itu cukup besar karena konsepnya itu menarik. Market cap-nya itu 41 juta, jadi ini market cap kecil. Harga naik 160% dalam 24 jam terakhir. Tiba-tiba naik dari 1 komaan ke 3 komaan. Fully diluted market cap-nya ini 300 juta. Dengan circulating supply itu 12%, masih ada banyak inflasi yang bisa terjadi. Jadi secara jangka panjang kita harus waspada akan hal ini. Volumenya itu sangat besar sekali, 600 juta untuk market cap 41 juta, di mana sebagian besar itu datang dari checks, dan ini pasti dari Binance. Di High Street sendiri sudah ada di Binance dengan volume terbesarnya. High Street baru saja mengintegrasikan salah satu elemen di dalam game mereka, yaitu NPC, Non-Playable Character, di mana bisa kita ajak ngomong dengan bantuan ChatGPT. ChatGPT ini merupakan teknologi model bahasa di mana kalau kita tanya sesuatu, dia bisa jawab dan membuat NPC yang ada di game ini semakin interaktif rasanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu ketika dia ngomong-ngomong, halo gimana ini, maka dia, siapa kamu? Ini dia bisa menjawab, dia adalah AI Travis. Apa itu token high? Dia bisa jelaskan token high itu, kenapa token high sedang pump, karena ini. Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita lakukan di game sebelumnya, tetapi dengan bantuan AI ChatGPT, ini serasa berbicara dengan orang beneran ya. Menurut saya ini adalah hal yang sangat bullish sekali untuk High Street. Dia mengintegrasikan AI di sini, dan saya juga akan melihat beberapa game-game lain juga akan melakukan hal yang sama. Bullish untuk Metaverse, bullish untuk AI juga. Secara harga, dia posisi sekarang sedang overbought ya. Kalau kita lihat daily RSI-nya itu sampai ke 92, tidak pernah terjadi seperti itu sebelumnya. Paling tinggi itu di 75. Dia kena ke supply zone, yaitu kotak warna merah ini, bagian atas daripada di sini. Lebih baik masuk bertahap saja kalau misalnya teman-teman mau membeli token High Street ini. Secara jangka panjang menurut saya akan kuat, dan ini narasi daripada Metaverse menurut saya tidak mati ya teman-teman. Jadi pasti akan ada masa-masanya koin-koin Metaverse ini akan naik. Kalau misalnya teman-teman kurang suka dengan pergerakan harganya, sudah merasa telat, tidak apa-apa, bisa skip ke koin-koin yang lain saja karena masih banyak koin-koin Metaverse yang berpotensi. Saya pernah membuat analisa fundamental untuk koin High Street ini, cukup lengkap ya teman-teman. Ada outline-nya, kemudian ada kata co-founder daripada High Street, kemudian ada utilitas dan fitur daripada game yang ada di sini. Mekanis di gamenya itu kira-kira seperti apa. Kemudian ada cerita di gamenya itu, ini kita kemana, ke kota apa. Ada beberapa brand-brand besar yang menginvestasikan di High Street juga seperti Binance, Avalanche, dan lain-lain. Animoca Brands. Roadmap-nya, meskipun sudah lewat ya, jadi sepertinya mereka delay, tidak dilakukan di tahun 2022 karena melihat harga yang turun di bear market. Ada juga marketplace di mana kita bisa belanja di sini, belanja produk digital, fisik juga ada, analisa teknikal juga ini, dan tokenomics-nya ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini ICO di Polka Starter itu di harga $1. Pas kali High Street itu pernah mencapai ke harga $0.8, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan harga ICO-nya, tetapi ini merupakan
opportunity bagi kita untuk membelinya ketika harganya itu ke daerah yang sangat rendah seperti ini. Saya akan taruh link daripada analisa fundamental high street di deskripsi. Dan itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.